saya Muhammad Riza. Nama saya Muhammad Barkatullah. Nama saya Eka Pramudia. Nama saya Noah Fikra. Selamat menyaksikan. Hai guys. Aku mau nanya, kalian udah tahu belum misalkan kimia ada tugas yang disuruh bikin kelompok? Oh, tugas itu aku tahu. Nanti kita disuruh diskusi. Kalian udah tahu belum materinya? Gimana kalau misalkan kita diskusiin bareng sama yang lainnya? Boleh. Guys, kalian udah mulai diskusi belum? Belum kok, sini gabung kita diskusi bareng. Ayo duduk. Duduk. Biar kita nggak kelamaan di sini. Oh ya, kita mau bahas materi apa kali ini? Jadi di sini kita mau bahas materi gas mulia. Kalian udah tahu belum sih gas mulia itu apa? Kalau aku cuma tahu gas mulia itu stabil banget. Iya, aku juga pernah dengar. Gas mulia itu kayak helium, neon, argon gitu kan. Mereka ada di golongan 18 di tabel periodik. Betul, aku juga baca kalau gas mulia itu punya konfigurasi elektron tinggi. Jadi mereka itu stabil banget dan gampang bereaksi sama unsur lain. Oh, pantesan disebut gas mulia ya, soalnya mereka kayak Nobel atau bangsawan yang mau digabung gitu. Iya bener, karena stabil banget, gas-gas ini tuh sering banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya helium, dia tuh sering banget dipakai untuk mengisi balon. Neon juga loh, lampu-lampu neon yang sering kita lihat itu lagi gas neon, jadinya lebih terang dan menarik, apalagi kalau di malam hari. Nah, katanya kalau argon tuh dipakai di lampu, soalnya dia tuh menjaga filament lampu supaya nggak mudah terbakar. Iya, dan xenon juga sering dipakai lampu mobil yang super terang itu, terutama lampu depan. Ternyata fungsinya beda-beda ya. Tapi kalau radon itu beda gak sih? Yang aku dengar ini radon ini nggak aman. Ya benar, radon itu bersifat radioaktif, jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Malah biasanya itu diawasi ketat karena bisa berbahaya bagi kesehatan. Wah guys, ternyata gas mulia juga ada yang benar-benar aman kayak helium sama neon ya. Tapi di sisi lain juga ada yang harus hati-hati seperti radon. Menarik juga ya guys. Setuju. Jadi meski sama-sama stabil, tiap gas mulia itu punya kegunaan dan risiko yang berbeda. Benar tuh, stabilitas gas mulia itu bisa bikin dia itu multifungsi di berbagai bidang. Ngomong-ngomong, kenapa sih helium bikin balon terbang? Kok nggak pakai oksigen aja? Karena helium lebih ringan dari udara. Jadi kalau helium diisi di balon, balonnya jadi lebih ringan dari sekitar, makanya bisa terbang. Betul, sama kayak hidrogen. Tapi kenapa lebih pilih helium daripada hidrogen ya? Soalnya helium itu kan udah terbakar, sedangkan hidrogen itu nggak boleh terbakar, jadi lebih berbahaya. Aku juga pernah baca kalau helium itu dipakai di laboratorium, bahkan di rumah sakit buat mesin MRI, karena helium bisa untuk meninggikan magnet superkonduktor di mesin itu. Wah, keren banget. Jadi kegunaan gas mulia ini luas banget ya, dari balon, lampu, bahkan sampai alat medis. Iya, ini juga menunjukkan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Bener, nggak semua orang tuh sadar kalau gas mulia itu ada di mana-mana. Tapi kalian tahu nggak sih dampak dari gas mulia itu juga? Helium itu digunakan dalam mesin MRI dan xenon sebagai anestesi aman. Nah, aku juga tahu nih kalau neon itu dipakai untuk lampu reklame, sementara argon dan krypton membuat lampu pijar lebih tahan lama. Tapi argon pula melindungi logam saat pengemasan, dan helium digunakan pemadam api yang aman untuk elektronik. Radon juga lah perlu dideteksi di area tertentu, dan helium juga sering digunakan untuk mengisi balon. Selain itu, argon dan krypton juga digunakan dalam pembuatan semikonduktor, dan helium meningkatkan efisiensi hard drive. Tapi kalian tahu gak reaksi gas mulia ini apa? Nah, yang aku tahu itu xenon itu gas mulia yang paling cepat bereaksi karena elektron negatif. Contohnya itu seperti klorin dan oksigen. Dan setahu aku juga, krypton dapat bereaksi dalam kondisi khusus yang membentuk reaksi yang sangat ekstrim. Contohnya suhu yang sangat rendah dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, kalau radon itu dapat membentuk senyawa oksida dalam hal tapi karena senyawa radon ini bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang pendek, jadinya senyawa radon itu sangat jarang dipelajari.
Helium, neon, argon juga sulit untuk senyawa loh karena kestabilan energi ionisasi mereka sangat tinggi. Jadi pada saat ini belum ada senyawa stabil yang dapat dibentuk secara alami dari ketiga gas ini. Jadi bisa dibilang meski nggak ada sama unsur lain, mereka tetap berperan dalam kehidupan kita. Iya benar Ca. By the way kan kita udah mulai sama-sama ngerti ya tentang gas mulia. Dan ini juga udah mulai kesorean nih. Misalkan diskusinya kita akhirin sampai sini aja. Boleh? Boleh. Terima kasih ya.